Kemudian masalah keempat, menjawab bahwa agama Islam tidak sempurna. Menjawab tuduhan bahwa agama Islam tidak sempurna. Bahkan ada orang mengatakan mana ada kesempurnaan. Yang benar tugas Nabi sempurna. Menjalankan Islam sempurna. Bukan agama Islam yang sempurna. Ini diucapkan, ini tuduhan sangat tidak logis dan tidak berdasarkan alasan secara ilmiah. Saya baca dalam tafsir Asy-Syamil, sebuah tafsir karya Dr. Amir Abdul Aziz, orang Palestina ini ya. At-Tafsirus Syamil lil Qur'anil Karim, karya Dr. Amir Abdul Aziz, Palestina, di jilid 2 halaman 896, ketika menafsirkan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan kepadamu agama kamu sekalian umat Islam. Nah, bagaimana ini makna Islam agama yang sempurna? Ini saya baca penafsiran yang ilmiah dan analisis yang ilmiah. Ini saya baca dari Dr. Amir Abdul Aziz. Ya. Begini tafsirannya. Wa kamalul Islam, kesempurnaan Islam haqiqatun, nyata. La mira'a fiha, tidak diperdebatkan. Yaqifu 'alaiha ad-darisun, yang orang-orang melakukan studi agama akhirnya tahu kesempurnaan agama Islam. Yaqifu ay yattali'u, melihat dan mengetahui. Waqafa disandarkan pada Allah, itu artinya ay ittala'a wa 'alima wa absara, melihat, mengetahui. 'alaiha, atas kenyataan kesempurnaan agama Islam, ad-darisun, satu, orang-orang yang melakukan studi ilmiah. Satu. Yang kedua, wa ulul albab, orang-orang intelektual. Dua. Wan nadar ay wa ulun nadar, orang-orang yang melakukan analisis ilmiah akhirnya mengetahui kenyataan kesempurnaan agama Islam. Liyarau, akhirnya mereka tahu adamata hadid din, keagungan ini agama. Jelas. Adamata hadid din, keagungan ini agama. Bahkan Dr. Amir Abdul Aziz melanjutkan pada tafsirannya, hatta ma yakuna min saghirah, sehingga tidak ada perkara kecil, wala kabirah, perkara besar, min qadayad din, dari perkara-perkara agama, wa dunya, dan perkara dunia, illa wahya maudhi'u hisab, kecuali hakikat kesempurnaan Islam maudhi'u hisab, posisi yang diperhitungkan. Yakni setiap ada problematika masalah dunia maupun masalah agama, maka posisi kesempurnaan Islam ini menjadi diperhitungkan untuk sebagai rujukan. Itu di berbagai negara dan di berbagai disiplin ilmu. Nah, saya berikan contoh. Kasus satu. Kasus yang terjadi di Amerika Serikat. Saya baca dalam kitab Mausu'ah Ghara'ibil Qasas, karya Ahmad Salim Badwilan. Ahmad Salim Badwilan.
Bud Whelan di halaman 171 172 kasus di Amerika Serikat. Ada salah satu rumah sakit di Amerika Serikat terjadi ada 2 bayi yang lahir. Perawat yang di sana lupa memberi gelang sebagai pengenal yang memastikan identitas bayi ini milik dengan ibu siapa, bayi ini dengan ibu siapa. Lupa, ada 2 bayi, laki-laki dan perempuan. Belum diberi gelang, campur. Dan perawatnya lupa. Ini dengan ibu siapa, ini dengan ibu siapa. Nah, maka menjadi masalah besar ini. Tidak boleh keliru. Karena ini bayi laki-laki miliknya ibunya siapa, bayi perempuan ibunya siapa. Nah, dokter di rumah sakit pun bingung. Kebetulan di antara dokter di rumah sakit Amerika Serikat ada satu dokter yang muslim. Ada satu dokter yang muslim yang berkebangsaan Mesir. Akhirnya dokter yang berkebangsaan Mesir ini punya inisiatif untuk berkonsultasi dengan salah satu ulama Al-Azhar, pakar Islam. Pergilah meninggalkan Amerika Serikat dokter Mesir ini menuju negara Mesir dan bertemu dengan seorang ulama Al-Azhar. Lalu menceritakan masalah yang terjadi di rumah sakit Amerika Serikat. Ada 2 bayi laki-laki dan perempuan, tidak diketahui mana yang ibunya laki-laki, mana yang ibunya perempuan. Apa kata ulama ini? Karena ulama ini bukan ahli kedokteran, bukan sains, bukan medis, tetapi ahli syariah. Ulama ini dengan izin Allah melantunkan satu ayat yang menjadi inspirasi dokter. Ayat yang dibaca adalah lizzakari mislu haddil unsayain, bahwa laki-laki mendapatkan bagian sama dengan bagiannya 2 perempuan. Satu laki-laki mendapatkan bagian sama bagiannya 2 perempuan. Berarti lebih banyak bagian laki-laki, 2 kali bagiannya perempuan. Ayat ini dibaca oleh seorang ulama Al-Azhar. Dokter ini pamit. Luar biasa ini. Kesempurnaan agama Islam. Ayat ini telah menginspirasi. Akhirnya dokter Mesir ini pergi lagi ke Amerika Serikat dan melakukan analisis. Ibu 2 bayi itu, perempuan dan laki-laki. 2 ibu itu diteliti oleh dokter Mesir. Satu penelitiannya adalah tentang ukuran susu yang keluar dari ibu. Nah, mana yang terbanyak? Kamiyatul halib, jumlah susu yang keluar dari tetek ibu yang punya bayi laki-laki ialah berlipat. Ala anna kamiyatul halib fi sadi ummi zakari, jumlah susu yang ada di tetek ibu bayi laki-laki, di'ful gammiyah, berlipat jumlahnya inda ummil unsa, daripada yang ada di sisi ibu bayi perempuan. Satu. Kemudian yang kedua, analisis yang kedua, dilakukan penelitian. Wa anna nisbatal amlah,
dan sesungguhnya persentase garam wal vitaminat dan ukuran vitamin allati yahtawiha khalibu ummi dzakar yang ada pada susu ibu laki-laki, hiya aidan begitu juga di'fu ma inda ummil unsa, berlipat daripada kadar garam dan vitamin yang ada pada susu ibu bayi perempuan. Nah, analisa ini disampaikan oleh dokter-dokter yang lain. Subhanallah, dokter di Amerika Serikat menerima dengan analisis itu. Maka bayi laki-laki diberikan kepada siapa? Pada ibu yang air susunya lebih banyak, kemudian zat garamnya lebih banyak, vitaminnya lebih banyak. Bayi laki-laki diberikan kepada ibu yang air susunya lebih banyak dan garamnya lebih banyak, vitaminnya lebih banyak. Dan bayi perempuan diberikan kepada ibu yang susunya lebih sedikit, vitaminnya lebih sedikit, kemudian zat garamnya lebih sedikit. Ini ijtihad dan diterima oleh dokter waktu itu, dokter Amerika Serikat. Wa 'alal faur, seketika aslamat tabib al-amrikiyu, masuk Islamlah dokter Amerika Serikat itu mendengar analisa ilmiah ini yang dihasilkan terinspirasi dari ayat Al-Quran. Jelas, kesempurnaan Islam itu banyak orang-orang yang melakukan studi mengetahui kesempurnaan Islam. Kasus satu. Kasus dua, saya baca yang sama juga, kasus sama sekarang terjadi lagi di Amerika Serikat juga. Di Mausu'ah Gharaib Qasas karya Ahmad Salim Badwilan di halaman 191-192, ada orang Amerika Serikat, pengusaha besar, mengatakan aku memiliki kekayaan yang luar biasa dan di sisiku perusahaan-perusahaan berserikat, harta-harta yang melimpah, tapi kenapa aku tidak merasakan bahagia? Ini pengusaha Amerika Serikat. Kemudian ceritanya adalah pengusaha Amerika Serikat ini punya pegawai orang India beragama Islam. Gajinya cuma sedikit, bekerja di perusahaan pengusaha Amerika tersebut. Pengusaha Amerika Serikat tidak pernah senyum, tidak pernah tertawa, tidak pernah bahagia, gelisah sedih, tersiksa hatinya, tersiksa jiwanya. Tapi melihat pegawainya yang India, laki-laki India yang Muslim, kata pengusaha Amerika Serikat itu, setiap aku masuk, aku lihat dia senyum. Padahal aku orang milioner. Wa ana sahibul malayin. Aku orang milioner. Lam abtasim yauman minal ayyam. Tidak pernah aku tersenyum satu hari di antara hari. Akhirnya pengusaha ini menghampiri pegawainya yang berkebangsaan India beragama Islam, lalu bertanya, kenapa saudara ini dengan gaji sedikit, harta sedikit, buruh perusahaan, bisa senyum? Nah, apa kata pegawai India itu? Karena aku seorang Muslim, bersyahadat kepada Allah, bersyahadat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Muhammad Rasulullah nabiku mengajarkan tentang kualitas kehidupan manusia. Bagaimana kualitas kehidupan manusia yang beriman?
tentang kualitas kehidupan manusia yang beriman. In asobathu darra sabar. Jika mengalami penderitaan, maka orang mukmin yang hidupnya berkualitas sabar. Keadaan miskin sabar, keadaan sakit sabar, keadaan difitnah sabar, keadaan dianiaya sabar. Fakana khairul lah. Maka itu lebih baik baginya. Wa in asobathu sarra. Dan jika seorang mukmin mendapatkan kegembiraan, kelapangan rezeki, kebahagiaan, kecukupan, syakar, bersyukur, menggunakan nikmat Allah pada jalan yang benar, fakana khairul lah, maka itu lebih baik baginya. Jadi kami pegawai India ini pasti hidupnya antara suka dan duka, antara pahit dan manis, antara sedih dan gembira, antara cukup dan kurang, antara sehat dan sakit. Tetapi semua aku hadapi antara sabar dan syukur. Akhirnya pengusaha Amerika Serikat ini mengatakan, aku ingin masuk agama Islam. Lalu bagaimana? Diperintahkan bersyahadat. Dan syahadat ini dilantunkan oleh pengusaha Amerika Serikat ini di depan publik. Amaman nas, di depan publik. Kemudian dia menangis. Menangisnya apa? Kata dia, wallahi, dalam bahasa Arab diceritakan, dakhala fi sadri farahun, telah masuk dalam dadaku, dalam hatiku, kegembiraan, lam ash'ur bihi mundu sanawat, yang tidak pernah aku rasakan semenjak beberapa tahun yang silam. Luar biasa ini. Ini kasus kedua tentang kesempurnaan psikologi dalam Islam. Kemudian kasus yang ketiga, saya baca karya seorang diplomat, Sayyid Muhammad Asad Shihab, seorang diplomat Indonesia. Muhammad Asad Shihab mengarang kitab Al-Allamah Muhammad Hazim Ash'ari Wadi'u Labinat Istiqlali Indonesia. Orang yang sangat alim, Muhammad Hazim Ash'ari, peletak batu pertama, termasuk peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia. Karya seorang diplomat Muhammad Asad Shihab. Saya baca di halaman 36, 37. Menceritakan tentang ada seorang insinyur dari Belanda, muhandis Holland, Belanda, berketurunan Jerman, Almaniul asl, keturunan Jerman. Muhandis mi'mari, yaitu insinyur pembangunan, arsitek. Nah, dia ini terheran selama di proyek-proyek itu melihat karyawan-karyawan muslim setiap tengah siang hari mereka ini mencuci wajah, mencuci tangan, kemudian sholat, kemudian sujud. Ini insinyur dari Belanda, keturunan Jerman. Heran, dilihat terus. Karyawan-karyawan di proyek itu setiap tengah hari siang melakukan cuci tangan, cuci muka, cuci tangan, sholat, sujud. Apa yang mereka lakukan ini? Karena dia belum beragama Islam. Akhirnya
insinyur ini bertanya pada salah satu karyawan pekerja muslim, apa maksud yang dilakukan itu? Nah, akhirnya salah satu pekerja muslim ini mengajak insinyur ini untuk sowan ke Mbah Hasyim Asy'ari di Tebu Ireng. Begitu sowan di sana, bagaimana sowan di Mbah Hasyim Asy'ari dijelaskan tentang filosofi wudu, kebersihan dalam pandangan Islam, bersesuci dalam pandangan Islam, hidup higienis dalam pandangan Islam, hidup bersih dalam pandangan Islam, ritual dengan bersih dalam pandangan Islam, dijelaskan oleh Mbah Hasyim Asy'ari dengan ilmiah. Bagaimana akhirnya? Waqtana'. Setelah insinyur ini bertemu dengan Mbah Hasyim Asy'ari, tentunya mendapatkan keterangan-keterangan dan kearifan Mbah Hasyim Asy'ari, dakwah dengan santun, dakwah dengan senyum, tidak radikal, tidak ekstrim, tidak teroris, tidak dengan kekerasan, tetapi dengan ilmiah. Waqtana'a, akhirnya insinyur itu puas, hatta aslama, sehingga masuk Islam. Jelas. Jadi maka benar apa yang dikatakan oleh Dr. Amir tadi dalam tafsir Asy-Syamil, bahwa kesempurnaan Islam itu diketahui oleh ad-darisun, orang-orang yang melakukan studi, ulul albab, orang-orang yang cendekiawan, intelektual, an-nadhar, orang-orang yang ahli analisis. Meskipun orang awam pun harus meyakini kesempurnaan Islam. Meskipun bukan orang cendekiawan, seorang muslim harus meyakini, mempercayai kesempurnaan Islam. Meskipun dia bukan cendekiawan, meskipun dia bukan intelektual, meskipun dia bukan ahli analisis.